Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas lagi tentang gagal bayar di aplikasi Indosako ya. Dimana di aplikasi Indosako ini sudah telat ya, tapi tidak sampai 3 bulan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mengalami kasus yang sama ya, atau kalian gagal atau telat bayar di aplikasi Indosako yang saat ini terjerat lah ya di pinjaman online Indosako, kalian bisa simak terus video ini, jangan di skip ya, karena di sini saya akan menjelaskan resiko misalkan kalian gagal bayar di aplikasi Indosako ya. Karena di sini saya akan menjelaskan ya sesuai pengalaman ya, seperti apa kalau kita telat atau gagal bayar di pinjaman online Indosako ini ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya ya, Bang, resiko kalau kita gagal bayar di Indosako apa? DC lapangan datang ke rumah atau datang ke kantor atau sebar data ya. Karena teman-teman kita atau subscriber atau penonton di channel saya itu yang gagal bayar itu ketakutan itu DC dan sebar data, DC dan sebar data itu yang apa ya, yang sering ditanyakan seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan berbagi buat kalian sesuai pengalaman saya, karena di sini sudah telat atau gagal bayar ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja ke pembahasannya ya. Oke, di sini teman-teman, teman-teman bisa lihat ini aplikasi Indosako ya. Jadi aplikasi Indosako masih belum saya hapus seperti itu ya. Nah, di sini di bagian ini terlambat ini ya, 5.916.000 ya. Jadi karena sudah telat, ini setiap hari ini tetap bertambah untuk nominal pinjaman ini bertambah terus ya. Sebenarnya kita pertama ya, pas kita jatuh tempo atau telat 1 hari itu kita sudah bertambah ya. Jadi untuk penambahan denda ini setiap hari itu bertambah kalau misalkan kita masih belum mampu. Kalau kita masih belum nyampai 3 bulan itu masih tetap berjalan untuk bunga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya untuk bunga apakah tetap berjalan setiap hari, iya memang tetap berjalan setiap hari sesuai nominal pinjaman kalian. Dan kemudian kalau denda itu sudah berhenti, kalau kita sudah lewat dari 3 bulan itu sudah berhenti, jadi tidak berjalan lagi teman-teman, karena sudah lewat dari 3 bulan seperti itu ya. Oke, di sini saya akan jelaskan ini keterlambatan sudah lama teman-teman ya, hampir 90 hari atau 3 bulan ya. Jadi cicilan pertama sudah telat 81 hari, kemudian yang kedua 66 hari, kemudian yang ketiga 36 hari ya. Jadi total keseluruhan ini sama dendanya ini sudah mencapai 5.900 sekian ya. Jadi pinjaman pokok awal ini sebenarnya tidak tidak mencapai 5.900 karena ini sudah terkumpul dengan dendanya teman-teman ya. Pinjaman awal sekitar 4 juta berapa, karena sudah keterlambatan jadi sekarang sudah mencapai 5.900 sekian ya. Oke, yang pertama sudah telat, yang kedua sudah telat, yang ketiga sudah telat. Nah, pertanyaan dari teman-teman, Bang, apakah Indosako ada DC-nya ya? Kalau sepengalaman saya sejauh ini ya, untuk aplikasi ini ya masih belum ada sih. Karena apa? Ini nyatanya buktinya gagal sampai sekarang masih belum ada DC yang datang ke rumah. Tapi misalkan WA dari kemarin-kemarin waktu kita jatuh tempo atau telat bayar ya, telat bayar 1 minggu, 2 minggu, 2 minggu ke atas itu sudah ada cara-cara penagihan dari pihak pinjol ini, DC lapangan mau datang ke rumah atau ke tempat kerja seperti itu. Sudah dapat, tapi ya cuman WA saja. Nyatanya sampai saat ini masih belum ada. Nah, resiko misalkan kalian gagal bayar di Indosako ini ya, resikonya kalian akan di WA, ditagi-tagi, ditelepon ya setiap hari ya. Mungkin kalau kalian masih 2 mingguan itu masih gencar-gencarnya kalian di WA, ditelepon.
seperti itu. Memang kalau kita telat bayar di pinjaman online ini tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena ya biasanya setiap menit itu ditelepon, di WA, ya disuruh bayar intinya. Tapi buat kalian, buat teman-teman ya di luar sana, gak usah panik misalkan kalian masih belum mampu ya. Ya cukup kalian respon beberapa aja ya, jangan sampai kalian respon misalkan ada 10 nomor yang berbeda masuk, gak usah direspon semua, cukup kalian respon 1 nomor atau 2 nomor ya, intinya ya masih belum ada dana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kalian masih respon seperti itu, mungkin dari pihak aplikasi tidak akan ada penyebaran data lah ya, atau menghubungi di luar kondar tidak sampai seperti itu. Kebanyakan teman-teman yang takut disebar data atau yang sudah disebar data atau yang sudah pernah dihubungi di luar kondar itu biasanya teman-teman itu nggak pernah respon ya, itu yang pertama. Atau teman-teman itu ganti nomor karena ketakutan, mungkin panik ya, karena sudah telat ya, diteror di WA tim kolektor kayak gitu kan biasanya, mungkin panik dia mematikan nomor. Akhirnya ada teman-teman ya yang dihubungi seperti itu karena nomor yang utama atau nomor yang didaftarkan ke aplikasi sudah tidak bisa dihubungi. Jadi bisa terjadi itu ada ya dari pihak aplikasi itu menghubungi di luar kondar seperti itu. Kalau dari kami nih sejauh ini ya masih ada WA aja ya, tetap kami balas ya, tapi tidak segencar waktu kita telat 1 minggu 2 minggu seperti itu ya. Jadi untuk DC lapangan sejauh ini masih belum ada teman-teman ya, tapi kalau WA atau telepon ya itu ya dari kemarin tim kolektor mau datang seperti itu, tetap kami respon dengan baik, silahkan datang Pak, saya tunggu, tapi kami masih belum ada dana, seperti itu aja lah ya. Buat teman-teman misalkan kalian tidak mampu atau masih belum ada dana untuk pengembaliannya, kalian jangan terlalu panik, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau memang nggak ada dana ya sudah nggak ada dana, kalian respon aja ya, seperti itu. Kalau kalian telat 1 minggu 2 minggu itu masih gencar-gencarnya dari pihak aplikasi itu penagihannya ya, bikin kita panik, bikin kita ketar-ketir. Jadi misalkan teman-teman di luar sana yang saat ini terjerat di pinjaman online, yang pertama ya itu mental kalian harus kuat ya. Karena apa? Karena kalian akan diteror, karena pinjol itu apa ya, menguji mental kalian berani apa enggak, apa ketakutan. Nah misalkan kalian ketakutan nggak balas kayak gitu, sudah diartikan kalian sudah ketakutan. Makanya dari pihak pinjol banyak teman-teman yang diteror kayak gitu karena kalian sudah ketahuan kalau kalian ketakutan, nggak pernah balas, nggak pernah respon, ketakutan seperti itu. Tapi misalkan kalian telat bayar ya, kayak saya gini misalkan gagal bayar selalu merespon, bahkan kalau kami selalu menelpon, itu tidak bakal 1 minggu sudah nggak ada WA, jarang 1 hari mungkin 1 kali, nggak ada teror ya. Ada WA langsung kami telepon seperti itu, nggak balas saya WA seperti itu. Jadi resikonya ya cuman seperti itu. Tapi untuk DC lapangan sejauh ini masih belum ada, dan sebar data nggak ada teman-teman ya. Jadi buat teman-teman saran saya jangan terlalu panik lah ya, nggak usah terlalu takut seperti itu ya, karena kalian masih belum ada dana ya, mau gimana. Misalkan kalian mau pinjam lagi ke aplikasi lain ya nggak selesai-selesai, tutup lubang gali lubang sampai kapan ya kan, karena pinjol itu bunganya sangat besar, lumayan besar teman-teman. Iya, karena apa? Karena kita tidak punya jaminan, cuman KTP saja. Makanya dari pinjaman online itu ya cukup lumayan besar untuk bunga ya, tenornya cuma 15 hari, ada yang 1 bulan ya, bunganya sangat besar, jadi mencekik ya. Jadi buat kalian ya, kalian respon lah kalau misalkan belum ada dana ya. Tapi hutang tetaplah hutang teman-teman ya, wajib kalian bayar. Tapi kalau kalian nggak ada dana ya kalian nggak usah terlalu takut lah yang berlebihan ya. Kalau kalian terlalu takut kalian nggak bisa aktivitas ya, seperti itu. Karena banyak teman-teman kita, bukan kalian saja yang gagal, bukan 1-2 orang, bahkan banyak ya.
Kenapa saya tahu? Karena banyak teman-teman yang sharing sama saya ya, langsung WA ke saya ketakutan ya. Karena kita merasa bersalah, merasa ya pinjamannya masih belum dilunasi, kita merasa bersalah, diteror atau di WA kayak gitu sudah panik, bingung ya kan. Tapi sebenarnya itu cuman ya WA teror seperti itu aja ya. Mungkin kalau dari aplikasi pinjaman online legal ya mungkin BI checking itu aja teman-teman ya, BI checking ya, seperti itu resikonya. Tapi kalau untuk di lapangan sejauh ini ya masih belum ada info ya dari teman-teman subscriber yang sering sharing itu, yang gagal di aplikasi Indosatku ini masih belum ada yang didatangi kok ya. Jadi buat kalian gak usah panik lah ya, itu saran saya seperti itu. Kalau masih belum ada dana, kalian balas aja, respon masih belum ada dana, konfirmasi baik-baik ya. Kalau sudah ada dana ya kalian bayar sih, gitu aja kok ya. Ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar. Di sini saya cuman berbagi karena banyak teman-teman atau penonton di channel saya itu yang ketakutan, takut didatangi DC ke kantor, ke rumah, melalui RT RW. Memang seperti itu kalau kalian gagal di pinjaman online ya, bikin kita panik. Sebenarnya itu cuma teror ya, teror saja ya, nggak bakalan datang ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman ya. Misalkan ini didatangi DC, tetap saya bikin konten ya. Saya informasikan buat kalian bahwasanya aplikasi Indosatku ada DC lapangannya, tanggal segini didatangi, gitu aja deh kalau dari saya. Di sini saya cuman berbagi ya, karena teman-teman yang gagal bayar di pinjaman online itu kebanyakan stres karena diteror ya. Jadi yang pertama, misalkan kalian telat bayar di pinjaman online, kalian kuatin mental itu aja ya. Gak usah takut, gak usah ganti nomor ya, belajar beranilah seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Tunggu video-video selanjutnya dari saya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.